Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani-planner dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Baik, bukan? Semoga hari-hari ini selalu diberkahi dengan karunia dan berkatnya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dalam kondisi sehat, lancar, dan kemudian diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, sahabat petani-planner, pagi ini saya berada di Desa Kertosari di kota Banyuwangi, yaitu di ujung timur Pulau Jawa, tengah perkebunan pepaya ya. Ini merupakan pepaya California atau kebanyakan orang menyebutnya sebagai pepaya Kalina. Dimana kalau kita bisa melihat dari pepaya ini, tentu merupakan sebuah potensi di dunia pertanian yang bisa dikembangkan oleh para petani muda di luar sana. Karena apa? Ada beberapa hal yang sekiranya perlu menjadi pertimbangan kenapa kita harus membudidayakan ke pepaya Kalina ini. Yang pertama adalah perawatannya yang mudah ya. Hanya tinggal, tidak perlu banyak menggunakan obat-obatan pestisida, hanya saja menggunakan pupuk kandang dan sedikit pupuk organik gitu ya, dan hanya tinggal kita membersihkan rumput-rumput yang ada. Jadi perawatannya gampang, perawatannya mudah. Yang kemudian adalah pepaya Kalina ini merupakan potensi ekspor yang bisa menjadi komoditi yang bisa diekspor. Tentu ketika kita menggelutinya dengan secara serius, menggelutinya dengan secara all out, tentu akan memberikan feedback yang luar biasa dari pengelolaan atau membudidayakan pepaya Kalina ini. Selain itu, pasar domestik juga masih tinggi demand-nya atau permintaannya akan buah Kalina. Pemenuhan pepaya Kalina masih sangat tinggi, sehingga ini menjadikan potensi di bidang agribisnis untuk digeluti oleh para petani milenial seperti kita ini. Kita bisa lihat ini di lahan seluas kurang lebih 5 hektar ditanamin oleh kurang lebih sekitar 30.000 pohon. Jadi sehingga kita bisa melihat bahwa potensi ini sungguh luar biasa untuk dikembangkan. Untuk itu, ikutin saya terus, saya akan mencoba untuk melihat lebih dekat apa itu pepaya Kalina. Hai sahabat petani planner dimanapun berada, tahu nggak sih kalau pepaya California merupakan jenis pepaya unggulan dengan umur genjah. Karena merupakan jenis genjah, jenis pepaya California ini bisa dipanen dalam waktu singkat, yaitu dapat dipanen ketika umur 7 bulan. Karena masa panen yang cukup singkat, jenis pepaya ini memiliki batang yang lebih pendek dibandingkan dengan jenis pepaya lainnya. Dari buah pepaya California memiliki ciri-ciri berukuran kurang lebih 0,8 gram sampai dengan 2 kilo per buah. Kemudian berkulit tebal, berbentuk lonjong. Ketika buah matang, maka kulit berwarna kuning. Rasanya manis, dagingnya kenyal dan tebal. Dari segi produktivitas, pepaya California memiliki produktivitas yang cukup tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, karena masa panennya sangat pendek, maka umur produktivitas buah pepaya ini hingga 4 tahun. Panen pepaya California bisa dilakukan 4 kali setiap bulannya. Dalam setiap panen bisa menghasilkan 10 sampai dengan 20 buah pepaya setiap pohonnya. Kemudian jika Anda membudidayakan buah pepaya California dalam lahan kurang lebih 1 hektar, dalam sekali panen bisa menghasilkan kurang lebih 2 ton pepaya California. Selain dimanfaatkan buahnya, saya rasa ada hal yang lagi bisa dimanfaatkan daripada pepaya ini, yaitu daun pepaya. Daun pepaya ini bisa kita manfaatkan untuk bisa diperdagangkan gitu maksudnya ya. Karena permintaan atas daun pepaya juga banyak di rumah makan
sehingga daun pepaya ini selain buahnya sudah memiliki value, daunnya pun memiliki value. Artinya kita banyak mendapatkan value dari pepaya California ini. Untuk itu, yuk kita coba menanam. Saya rasa kita bisa membibitnya sendiri ataupun kita bisa beli di toko pertanian, tersedia bibitnya. Ukuran tinggi pohon yang tidak seberapa ini memudahkan ketika panen ya. Jadi ketika panen tidak perlu menggunakan yang paling tinggi-tinggi, jadi kita cukup seperti ini bisa panen. Ini adalah satu keunggulan juga daripada pepaya Kalina, di mana pohonnya tidak terlalu tinggi, itu memudahkan ketika berpanen. Yang perlu dilakukan oleh petani Kalina tentu pembersihan lahan ya, dilakukan setiap 1 minggu sekali untuk membersihkan gulma-gulma sehingga pertumbuhan daripada pohon Kalina ini bisa maksimal. Jadi gulma-gulma yang ada itu dibersihkan setiap seminggu sekali, kemudian bisa dilakukan pemupukan atau diberikan obat-obatan untuk perangsang pertumbuhan buah